Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita umat Islam baru saja menyelesaikan satu tugas yang sangat berat, tetapi sekaligus sebuah momentum yang sangat mulia, yakni menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dikatakan berat karena sejatinya ibadah puasa Ramadan tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi yang lebih penting, puasa Ramadan adalah sebagai sarana bagi pembersihan jiwa kita manusia, atau yang dalam bahasa tasawuf sering disebut sebagai tazkiyatun nafs. Jika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa di masa yang lalu. Dosa kepada Allah bisa diampuni dengan puasa, tetapi dosa terhadap sesama manusia hanya bisa terhapus jika di antara sesama manusia sudah saling memaafkan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan fitrah kita sebagai manusia yang tanpa dosa, maka kemudian setelah Lebaran ada tradisi yang sangat baik, tradisi yang sering disebut sebagai halal bihalal. Halal bihalal ini adalah tradisi umat Islam Indonesia, namun merupakan manifestasi dari ajaran silaturrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, halal bihalal atau merupakan manifestasi dari ajaran silaturrahim bukanlah sekedar bagian dari tradisi, namun ia merupakan bagian dari syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa silaturrahim merupakan pertanda keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya kepada hari akhir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturrahim. Karena itu, silaturrahim adalah salah satu perbuatan yang dapat membawa pelakunya untuk mendapatkan keselamatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imus ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, tebarkanlah salam kedamaian, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim,
dan solatlah di malam hari saat manusia lain sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan bahwa di antara buah dari silaturahim adalah kelapangan rizki dan panjang umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menghendaki rizkinya dibentangkan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah rajin-rajin bersilaturahim. Begitu pentingnya arti silaturahim sehingga agama kita mengancam akan memasukkan ke dalam neraka kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannah qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut ini ada beberapa bentuk perbuatan yang merupakan realisasi dari ajaran silaturahim yang tidak sekedar hanya bersalam-salaman. Yang pertama, salah satu bagian dari ajaran silaturahim adalah saling memaafkan. Karena kita manusia tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia satupun yang luput dari kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Tiap-tiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat, minta maaf. Suasana lebaran adalah saat yang terbaik untuk saling memaafkan, karena dalam suasana lebaran umat Islam begitu terbuka dan tulus hatinya sehingga semua orang merasa bersalah dan saling meminta maaf. Mudah memaafkan menurut Al-Quran surat Ali Imran 134 adalah salah satu ciri dari ketakwaan seseorang. Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Orang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan juga orang yang mau memaafkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagian dari ajaran silaturahim adalah saling memberi kepada kerabat, membantu kerabat yang sangat membutuhkan. Allah berfirman, "Wa atidal qurba haqqah," dan berikanlah kepada keluarga dekat akan hak-haknya. Surat Al-Isra ayat 26. Bukan orang beriman yang memberikan kerabatnya, yang membiarkan kerabatnya dalam kesulitan. Bahkan memberi kepada kerabat akan bernilai dan berpahala ganda, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim sintan shadaqatun wasilatun." Sedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, satu pahala. Tetapi sedekah kepada kerabat bernilai dua sedekah, dua pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Allah juga memberikan tempat yang sangat mulia bagi para dermawan, melebihi kemuliaan seorang alim dan orang yang ahli ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jahilus sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil." Orang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi dia pelit. Dalam redaksi yang lain, "Al-jahilus sakhiyyu ahabbu ilallah min 'alimin bakhil." Orang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang alim, ulama tetapi dia bakhil. Hadirin rahimakumullah, sifat dermawan ini bukan sifatnya orang kaya. Karena kalaupun orang kaya, kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan menjadi dermawan. Untuk itu maka sifat dermawan adalah sifatnya orang beriman. La yajtami'u syukh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir
dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya pada saat dia beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi seorang dermawan, dan pada saat dia kikir, maka berarti dia tidak ada keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, bagian dari ajaran silaturahim adalah saling mengunjungi kerabat. Dengan saling berkunjung, maka hubungan menjadi lebih akrab, lebih dekat, dan kita menjadi tahu masalah masing-masing, sehingga kemudian membuka kesempatan untuk saling menolong, saling membantu. Namun kunjungan haruslah dilakukan dalam rentang waktu dan cara yang tidak memberatkan, yang tidak membosankan kedua belah pihak. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud dan kepentingan tertentu yang sifatnya material dan duniawi, bukan karena ada udang di balik batu. Kalau lagi butuh, rajin berkunjung, rajin sowan, tapi kalau sudah tidak membutuhkan lagi, sudah tidak mau mengunjungi kerabatnya lagi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang mengunjungi seorang saudaranya di desa lain yang sangat jauh, dan kunjungannya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kunjungannya sangat jauh dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengutus salah seorang malaikat untuk mengawal perjalanannya supaya mendapatkan keselamatan. Malaikat dalam wujud manusia bertanya kepada hamba yang sedang berjalan jauh akan mengunjungi kerabatnya, "Engkau ini hendak kemana?" "Saya akan mengunjungi kerabat saya yang sudah lama tidak ketemu." "Apakah ada keperluan?" "Tidak ada. Saya hanya sekedar ingin bertemu saja, kangen dengan kerabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya. Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja." Maka kemudian malaikat dalam wujud manusia ini berterus terang kepada orang yang sedang dalam perjalanan mengunjungi kerabatnya ini, bahwa ketahuilah bahwa saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Allah berkirim salam, Allah sangat mencintaimu. Hadirin rahimakumullah, dalam tradisi masyarakat kita ada tradisi mudik. Jika niat mudik kita ini tulus semata-mata ingin silaturahim, mengunjungi kerabatnya yang jauh, maka mudik kita pun akan dikawal oleh malaikat dan termasuk orang yang dicintai Allah, orang yang dititipi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat, ada silaturahim yang sejati sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah penyambung tali silaturahim orang yang hanya membalas. Kalau silaturahim orang baik dibalas dengan kebaikan, itu biasa. Tetapi penyambung yang sejati adalah orang yang apabila diputus silaturahminya, dia ingin terus menyambunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah silaturahim yang tiada tanding, yang tiada banding, karena pelakunya mampu membalas keburukan dengan kebaikan, kesalahan dibalas dengan permaafan, kezaliman dibalas dengan kasih sayang, permusuhan dibalas dengan perdamaian, dan kekikiran dibalas dengan kedermawanan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-Fussilat ayat 34 berfirman, "Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama di antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu menjadi seperti teman yang sangat setia. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terus menjaga silaturahim di antara kerabat, di antara tetangga, di antara teman sejawat. Dan silaturahim tidak hanya dilakukan ketika pada momentum lebaran, tetapi setiap waktu dan selamanya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim
وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا منفعة وخدمة في دينك ودنياك ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.